Impact Family, impacting the world through healthy family. Selamat berjumpa dalam Impact Family, saudara-saudara. Pada saat ini saya bertemu dengan Bapak Widoyoko. Untuk umat baptis sudah sangat terkenal. Karena Pak Wid dulu pernah menjabat sebagai apa, Pak? Ya, Wakil Ketua BPG 1 periode, Ketua BPG 2 periode, kemudian Pembina Yayasan Baptis Indonesia dan Yayasan Rumah Sakit Baptis. Dan sekian tahun yang lalu pernah Wakil Ketua BPH. Waduh, saudara. BPH GPI. Ya. Banyak sekali ya, kalau saudara mungkin lupa tadi apa yang disampaikan. Tapi Pak Wid ini juga sering diundang untuk menjadi pengkhotbah. Nah Pak, saat ini kalau Bapak mau menyampaikan satu pesan kepada orang-orang yang merenungkan firman Tuhan ini, apa pesan Bapak atau apa yang menjadi kekuatan bagi Bapak dalam merenungkan firman Tuhan? Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu rasanya pernah dialami oleh semua orang. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kekhawatiran, saya berpedoman pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal 4 ayat 6 dan 7, yang mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya dengan doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka ayat berikutnya, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan perasaanmu. Yang kedua, saya juga mengacu kepada berpedoman pada surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, yaitu pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus. Nah, dengan prinsip seperti itu, hidup saya penuh mengucapkan syukur, maka Tuhan betul-betul memelihara saya. Sebagai contoh yang dalam waktu dekat ini, selama pandemi ini ada orang yang memberikan sembako dan kawan-kawannya selama 2 tahun lebih, sehingga dan itu masih ada amplopnya. dan selalu dipelihara Tuhan. Dan di samping itu, ya dari tetangga, dari saudara ada saja yang memberi. Jadi itu bukti Tuhan. Dan ucapan syukur saya ini puncaknya adalah pada waktu anak saya satu-satunya belum nikah itu meninggal karena kecelakaan kira-kira 3 tahun yang lalu. Waduh, berat tuh Pak ya. 3 tahun yang lalu. Meninggal kalau anak itu berat sekali. Kenapa saya katakan puncak pengucapan syukur? Karena sebagaimana kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu kalau mati pasti masuk surga. Oleh karena itu saya mengucap syukur, berarti anak saya itu dikasihi Tuhan, dibebaskan dari penderitaan, ancaman, kekhawatiran dunia, dan dia sekarang pekerjaannya hanya mengucap syukur di surga. Nah, kenapa saya sebut puncaknya? Karena pada waktu ibadah pemakaman, saya sendiri atas kuasa Roh Kudus, saya berkhotbah. Kuat Pak ya? Ya. Bapak kuat. Ya. Dan bahkan ada orang menyebut rumah duka, saya komplain bukan rumah duka, namun rumah sukacita. Dan biasanya ada ibadah penghiburan, saya juga bilang kepada pendeta supaya jangan disebut ibadah penghiburan, namun ibadah syukur. Wow. Jadi itu yang puncaknya saya katakan demikian, karena dengan ucapan syukur itu saya merasa tidak terlalu sedih, sekalipun 37 tahun merawat, ya kan, belum nikah, jadi putuslah keturunan saya. Namun tapi ada damai sukacita. Itu yang terjadi, itu yang terjadi pada diri saya. Ya, jadi puncaknya itu, di samping kalau berkat-berkat materi, wah, nggak terhitung lah, nggak terhitung udah. Apa saja pada waktu saya sakit, istri saya sakit, atau pada waktu apa saja, itu banyak ya, terlalu banyak kalau diceritakan. Luar biasa. Jadi nasihat Bapak untuk orang-orang yang merenungkan firman Tuhan ini supaya mereka menghidupi ya Pak ya. Ucapan syukur itu di dalam Tuhan itu bisa di dalam pikiran kita, pengertian kita, bukan cuma sesuatu yang di awang-awang. Mungkin perlu saya tambahkan Bu, itu bukan karena iman saya yang hebat ya, namun itu pasti kuasa roh. Itu yang pertama. Yang kedua,
saya mengucap syukur itu juga atas dasar logika. Anak kita ulang tahun aja kita sukacita pesta. Anak kita lulus sarjana, wisuda kita pesta, sukacita. Ya kan? Iya. Ulang tahun pernikahan kita sukacita. Wah, iya. Lah kok sekarang anak saya dipanggil Tuhan masuk surga kok nggak sukacita? Itu kan aneh. Gitu. Waduh, luar biasa. Saudara, aneh, anak meninggal bisa sukacita, ya. Bagaimana itu? Karena apa? Ya anak saya enggak berpikir lagi tentang kesulitan dunia nanti bagaimana sulitnya cari jodoh, udah umur 37 belum kawin. Belum ada. Ya kan? Namun sekarang udah sukacita penuh di surga bersama Yesus. Jadi ini logis, kalau saya bersukacita itu logis. Mengucap syukur itu logis. Iya, tidak mudah ya, saudara-saudara, tidak mudah tetapi dapat dijalankan. Jadi kalau biasanya kita hanya memberitahu orang suruh beriman, mungkin sulit untuk mengerti, tetapi Pak Widoyoko sudah menyampaikan bahwa percaya kepada Tuhan itu masuk akal. Jadi sukacitanya dialami karena Pak Widoyoko merasa itu logis. Jadi saya harap saudara-saudara merenungkan firman Tuhan yang sudah mengikut Tuhan begitu lama, saudara dapat menerima perenungan yang luar biasa dari ayat yang sudah disampaikan supaya kita bisa mengucap syukur. Itu yang memberikan damai sejahtera di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan terbukti bahwa kalau mengucap syukur itu ada damai sejahtera. Iya. Terbukti itu. Iya. Terbukti. Luar biasa ya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur atas bagaimanapun keadaan kita. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang kesusahan, tetapi ada juga di antara saudara-saudara yang sedang bersukacita, tapi kita semua tetap mengucap syukur. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh berterima kasih Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Widoyoko pada hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati semua orang yang merenungkan firman-Mu, yang setia merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati juga Pak Widoyoko dan Ibu Nuni supaya mereka juga dapat menjadi teladan dalam hidup ini, dapat memberikan renungan yang indah, mempunyai damai sejahtera dalam hati, dalam keadaan apapun, dalam keadaan berat, dalam keadaan senang, selalu mengucap syukur. Itu yang memberi kami hati damai sukacita di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, terima kasih Pak Wid. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.